Jorge Lorenzo kembali mengenang rivalitas panasnya dengan Valentino Rossi saat masih aktif sebagai pembalap MotoGP. Meski berada di tim yang sama yaitu Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi pernah menggoreskan rivalitas internal yang tak biasa. Keduanya sama-sama membawa persaingan di dalam lintasan menuju level yang berbeda dengan balutan emosi dan tensi tinggi. Bahkan selama menjadi rekan tim, Lorenzo dan Rossi sama-sama tidak ingin racikan motor mereka diketahui satu sama lain. Momen puncak persaingan mereka terjadi pada MotoGP 2015, di mana Lorenzo dan Rossi bersaing ketat untuk memperebutkan gelar juara dunia. Gengsi nasionalisme antara Italia dan kubu Rossi dan Spanyol di sisi Lorenzo semakin menambah panas persaingan ini hingga akhir musim tersebut. Langkah Rossi untuk mengejar Porvera di papan klasemen saat itu semakin sulit setelah dia dijatuhi sanksi atas insiden sepang kelas. Di sisi lain, Rossi yang start dari urutan paling belakang tampil heroik di atas motor YZR M1 dan merengkuh finish di tempat keempat. Dalam siaran podcast yang bertajuk Behind the Pilot belum lama ini, Lorenzo kembali mengenang rivalitasnya dengan Rossi. Secara terang-terangan, pria yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP tersebut mengaku membawa emosi persaingannya dengan Rossi hingga keluar lintasan. Sisi emosional Lorenzo muncul ketika dia merasa persaingan di musim 2015 adalah persaingan yang paling gila di MotoGP, bahkan hingga hari ini. Dalam kesempatan yang sama, Lorenzo juga tak sungkan mengungkapkan rasa kecewanya kepada para penggemar yang hadir di Valencia saat itu. Dengan mayoritas orang Spanyol, Lorenzo justru mendapatkan ejekan ketika memarkir motornya di Parc Ferme alih-alih mendapatkan apresiasi. Hal itu terjadi lantaran sebagian besar publik Spanyol tersebut menjadi penggemar Valentino Rossi. Tingkah toksik penggemar Valentino Rossi tidak berhenti sampai di situ saja. Lorenzo bahkan menerima perlakuan yang kurang menyenangkan. Hujatan masih terus digaungkan fans sosok ikonik bernomor 46 tersebut, bahkan hingga merembet kepada ibu Lorenzo. Walau mengalami momen pahit tersebut, gelar juara dunia MotoGP 2015 merupakan gelar juara dunia yang paling dibanggakan Lorenzo dalam karirnya. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez dinilai baru akan memiliki peluang besar menjadi juara dunia pada MotoGP 2025 mendatang. Performa yang cukup kompetitif berhasil ditunjukkan oleh Marc Marquez bersama tim barunya Gresini Racing pada MotoGP 2024 ini. Hingga menuntaskan balapannya yang ke-15 akhir pekan kemarin di sirkuit Mandalika, Indonesia. Baby Alien masih menorehkan prospek menjanjikan. Melaju dengan motor Ducati Desmo Sedisi GP23 atau motor versi tahun kemarin, Marquez berhasil meraih podium ketiga pada sesi sprint GP Indonesia. Meski gagal finish di balapan utama, hal itu tidak mengurangi bobot dari penampilan garang rider asal Spanyol tersebut pada musim ini. Bagaimana tidak, hingga MotoGP 2024 menyisakan 6 seri lagi. Marquez sudah membukukan total 7 podium dengan 2 kemenangan dari balapan utama. Kebangkitan yang telah ditunjukkan rider berusia 31 tahun itu sebelumnya sudah membuka mata tim pabrikan Ducati untuk merekrutnya. Ya, Marquez dipastikan menjadi rekan tim Francesco Bagnaia pada MotoGP 2025 mendatang. Tak hanya soal performa pada musim ini saja, riwayat sebagai peraih 8 gelar juara dunia juga menjadi nilai tambah tersendiri Marquez. Sepak terjang Marquez sepanjang MotoGP 2024 hingga berakhirnya seri GP Indonesia 2024 turut mengundang perhatian Carlos Checa. Pada MotoGP 2025 mendatang, Marquez akan memakai motor Ducati versi terbaru, tidak seperti situasinya saat ini di Gresini Racing. Adaptasi harus dilakukan dengan cepat, mengingat motor baru tentu belum memiliki data pendukung yang lengkap dari motor versi lama. Tes pramusim untuk MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol
pada bulan November nanti dan menjadi momen penting. Marquez dinilai akan menjalani uji coba pramusim terbaiknya dengan kondisi yang lebih mendukung dari tahun-tahun sebelumnya karena dia banyak cedera. Pasalnya, dengan level kompetisi yang sangat ketat, gelar juara dunia juga ditentukan oleh keberuntungan karena kesalahan rider lain. Dengan adanya perbedaan power antara motor versi terbaru dan lama yang ditunggangi Marquez, peluang juara dunia musim ini bisa terbilang kecil. Jorge Martin meraih kemenangan ketiganya musim ini atau yang ke-8 sejak ia berkiprah di MotoGP. Sukses di Mandalika merupakan yang terpenting dari semuanya karena ada makna yang terkandung di dalamnya. Setelah sprint race MotoGP Indonesia, pemenang Francesco Bagnaia mengatakan bahwa jika Jorge Martin menutup tikungan di mana dia terjatuh dan melakukannya di semua lap. Keesokan harinya, Martin menutup tikungan 16 dan 458 tikungan tersisa yang dihadapinya. Di batas dan dalam kondisi yang sangat sulit. Ia tidak hanya mengambil 4 detik dari Bagnaia, bahkan sampai 5,5 detik, serta memperlebar jarak dengan pesaingnya itu. Bagi pembalap Spanyol, kemenangan di MotoGP Indonesia sangat vital untuk memperkuat kepercayaan dirinya dan mengakhiri paceklik kemenangan dalam balapan yang panjang sejak Le Mans pada 12 Mei lalu. Meningkatkan tingkat pentingnya kemenangan tersebut, kemenangan ke-8 di MotoGP yang telah melampaui 7 rider seperti Enea Bastianini dan Alex Barros, serta menyamai Luca Cadalora dan legenda MotoGP Kenny Roberts Jr. Martin mampu mengatasi balapan itu selama balapan dan sepanjang musim, di mana kerjasama dengan psikolog olahraga membuka bagian-baginya untuk mengatasinya. Pembalap Spanyol ini meninggalkan Indonesia dengan 21 poin, 3 poin lebih sedikit dari yang ia miliki saat tiba, namun dengan 1 Grand Prix yang dipertaruhkan. Dengan mundurnya Marc Marquez karena mesinnya rusak dan jatuhnya Bastianini saat dia mencoba mengejar Acosta, mungkin semuanya tampak menunjukkan bahwa perebutan gelar juara akan kembali terjadi antara Jorge dan Pecco. Setelah kecelakaan tahun lalu dan kecelakaan hari Sabtu, satu-satunya tujuan pada minggu ini adalah finish, menang atau tidak. Saya tahu saya bisa menang, saya merasa nyaman dan tenang. Tetapi untuk memikirkan hal itu selama 27 lap tidaklah mudah. Secara mental itu sangat sulit. Saya harus bekerja keras dan meraih kemenangan ini adalah hasil dari kerja keras panjang tahun, ketekunan, dan saya berharap bisa terus berkembang, kata Martin. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio mengatakan pertarungan kerasnya dengan Marc Marquez pada MotoGP Indonesia 2024 sangat disayangkan sehingga merugikan dirinya. Marquez dan Di Giannantonio bertarung keras untuk memperebutkan posisi ke-7 pada paruh pertama MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada hari Minggu lalu. Di Giannantonio merupakan satu-satunya pembalap yang menggunakan ban belakang lunak mengalami kecelakaan pada lap ke-9 ketika ia kehilangan kendali di bagian depan GP23-nya di tikungan 10. Meskipun pertarungan mereka merupakan salah satu bagian paling seru dari Grand Prix di hari Minggu, Di Giannantonio merasa hal itu terlalu membahayakan dirinya. Marquez mengatakan bahwa ia merasa Di Giannantonio sedikit melebih-lebihkan selama pertarungan mereka. Pembalap tim milik Valentino Rossi mendapat poin saat sprint race dengan menggunakan ban belakang lunak. Kami mendapat banyak info dari data dari para teknisi dan sejak kemarin saat sprint saya hanya bisa menggunakan ban belakang yang lunak karena kausan saya saat sprint tidak terlalu parah. Jadi kami berkata, oke, kami bisa melakukannya. Mungkin jika kami sedikit lebih tenang dengan gas dan juga jika kecepatannya tidak terlalu intens, saya pikir kami bisa menyelesaikan balapan, ungkap Di Giannantonio.